Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umiana Ayu Safitri. Saya dari kelas PAIC. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai hakikat kurikulum, pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi saya yang pertama, yaitu pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yaitu kurikulum, yang artinya rencana pelajaran. Kata kurikulum sendiri berasal dari kata kuriri, yang artinya berlari cepat, tergesa-gesa, menjelajahi, menjalani, dan berusaha. Jadi kesimpulannya, kurikulum adalah suatu perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara untuk diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian pengembangan pendidikan. Pengembangan pendidikan adalah penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan. Istilah pengembangan menunjukkan pada suatu kegiatan menghasilkan suatu alat atau cara yang baru, di mana selama kegiatan tersebut penilaian dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut tetap dilakukan. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai pendidikan yang dinamis. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara si pengajar dan peserta didik, atau suatu proses belajar mengajar dengan tujuan pendidikan agar terjadinya perubahan tingkah laku. Adapun peran dan fungsi kurikulum, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan peran kurikulum terlebih dahulu. Peran kurikulum adalah sebagai program pendidikan yang telah direncanakan sebagai mengemban peranan yang sangat penting bagi pendidikan. Apabila dianalisis secara sederhana, paling tidak terdapat 3 jenis peranan kurikulum yang dinilai sangat pokok, yaitu peranan konservatif, peranan kreatif, peranan kritis, dan evaluatif. Selanjutnya, adapun fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum terdapat beberapa fungsi, yaitu fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Dan selanjutnya ada 2 macam kurikulum, yaitu kurikulum ideal dan kurikulum aktual. Yang pertama saya akan menjelaskan kurikulum ideal. Kurikulum ideal adalah kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal, sesuatu yang dicita-citakan, sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen penting. Yang selanjutnya yaitu kurikulum aktual. Kurikulum aktual yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Adapun pengertian kurikulum dalam makna lain yaitu hidden kurikulum. Hidden kurikulum yaitu artinya hasil sampingan dari proses pembelajaran, baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah, tetapi tidak secara formal dicantumkan sebagai tujuan pendidikan. Yang terakhir, kurikulum pendidikan Islam, yaitu rancangan pendidikan dan pembelajaran pendidikan Islam yang diberikan kepada peserta didik agar dapat menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan memiliki keterampilan dalam hidup. Harus dijiwai oleh ajaran Islam dan nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga menjadi pribadi yang kamil. Cukup sekian dari saya mengenai hakikat kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran.
Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.